Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagaimana jika pekerjaan banyak dan yang melaksanakan hanya satu orang? Menangani orang begitu banyak dan yang lakukan itu hanya seorang. Teramat sulit untuk mendapatkan hasil yang baik. Tak mampu menghadirkan efisien waktu, tenaga, biaya. Tak mampu merangkul segenap umat yang layak untuk dilayani. Inilah yang menjadi persoalan dari seorang Musa yang dipakai Tuhan untuk memimpin umatnya, yang mana dikatakan sudah semakin banyak seperti bintang-bintang di langit. Ada langkah bijak yang ia ambil. Memintakan setiap suku untuk mengutus. Dan dia hendak menjadikan mereka pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50, pemimpin 10, dan pengatur pasukan atas mereka. Jika demikian dilaksanakan, maka akan berjalan dengan baik. Saudara-saudaraku, betapa berarti bagi kita untuk mengambil pola cara yang demikian, yang perlu kita hadirkan dalam lingkup keluarga kita. Bagaimana kita mengatur menata keluarga kita berkaitan dengan serangkaian peran, dengan kerja, dengan tanggung jawab. Kalau ada kebersamaan luar biasa. Bagaimana kita aturkan ini dalam lingkup organisasi di mana kita memberi diri di sana? Kalau cuma satu orang yang main peran, rasanya susah meraih keberhasilan. Gereja yang berkarya dan melayani harus mampu terapkan hal yang demikian. Demikian halnya dalam lingkup pemerintahan. Tapi perlu dilihat, untuk tampil sebagai pemimpin yang memimpin, harus ada yang spesial. Dan Musa menoleh itu. Berakal budi, berpengalaman, orang yang bijaksana. Sesuai dengan kemampuannya. Kalau nyanda, muncul masalah baru. Sebab tak bisa disangkal, terkadang hal yang demikian menjadi sorotan. Orang mengatakan, DP ahli, DP bidang bukan di situ. Siapa ditempatkan di situ? Ada apa? Bagaimana mencapai hasil yang baik? Sebab kadangkala untuk memilih yang layak menjadi pemimpin, cuma melihat ini kata hatiku, ini kepentinganku, tak melihat konteks, ini daerahku, ini bangsaku, ini gereja Tuhan. Tak hanya sebatas melihat orangnya, kedekatannya, tetapi melihat
kemampuannya, kehebatannya, hal yang spesial baginya untuk boleh memberi peran, menjawab kebutuhan, sehingga mencapai hasil yang baik. Ada serangkaian talenta yang Tuhan perkenankan pada kita. Ada serangkaian kelebihan yang kita miliki karena kita berupaya untuk menata itu. Jati diri yang luar biasa. Orang perlu jaga baik-baik dan orang perlu pakai itu. Berbuat untuk menjadi berkat. Saudara-saudara, pada prinsipnya Tuhan mendambakan umat hidup dalam kenyamanan, kedamaian, ketentraman. Hidup dalam keteraturan, dan karena itu ada aturan yang diberikan Tuhan. Perenungan minggu lalu, hukum Tuhan. Bagaimana untuk menerapkan itu, untuk melakukan itu? Ada orang yang memahami itu. Musa mengangkat hakim-hakim untuk melakukan, menerapkan hal yang demikian. Berkaitan dengan memberikan pandangan, pemahaman, pengajaran tentang hukum, aturan, ketetapan-ketetapan, sambil mampu tampil mengatasi masalah persoalan yang muncul antara seorang dengan yang lain, kelompok yang satu dengan yang lain, sehingga ada penyelesaian masalah yang luar biasa, yang tidak menyimpang dari aturan Tuhan. Dan yang melakukan itu dikatakan Musa. Jangan pandang bulu, jangan pilih kasih A yang A untuk mengambil satu keputusan. Apakah hal ini juga menjadi pencerminan dalam kehidupan kita? Berkaitan dengan masalah anak, yang kadangkala ada sanksi yang kita berikan. Apakah hal yang tepat yang kita buat? Apakah tidak ada perbedaan anak yang satu dengan anak yang lain soal kasih sayang kita? Sebab kadangkala ada yang anak emas, mungkin ada yang anak perak, ada yang masoku. Apakah dalam aturan hukum pun tetap berpegang pada aturan yang dibuat tanpa melihat seperti kata Musa, nyanda pandang bulu. Oh, dia kaya, pas kesempatan. Dia tamang, oh mesti ada yang spesial. Dia saudara. Apakah lambang neraca berimbang dari hal yang benar, hal yang salah, hal yang pas yang diputuskan tanpa berat sebelah? Perlu diterapkan hal yang demikian. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, satu hal yang spesial yang perlu kita tatap di sini. Tak hanya sebatas aturan ini, tetapi dalam ruang lingkup perhatian kepedulian dari orang tua terhadap anak. Dan dari anak yang mau mendengar serta melakukan. Apa yang disampaikan dilakukan oleh seorang Musa, itu oleh karena ada satu nasihat yang disampaikan oleh mertuanya. Karena mertuanya lihat, aduh kasihan. Kita pe anak ini nyanak mampu kalau mau baking semua tanggung jawabnya terhadap segenap bangsanya yang memang so banyak.
dalam mengajar, mengarahkan, bahkan mengatasi perkara orang berkumpul dari pagi sampai sore. Lainnya nak teratasi karena Musa cuma sendiri. Itu mertuanya bilang Pak Musa, bukan begitu. Angko sabantar, semua lebih lelah. Orang kalau memang forsier itu tenaga, pikiran, perasaan, lambat laun dia akan drop. Yitro kasih ingat. Bukan begitu. Orang petik perhatian dari mertua terhadap anak mantunya. Perlu ada perhatian dari orang tua terhadap anak-anak. Dari oma-opa terhadap cucu-cucu. Sebagaimana perhatian dari Tuhan terhadap umatnya. Adakah perhatian itu kita hadirkan? Untuk sesuatu yang baik dalam pandangan Tuhan. Bukan dalam pandangan kita. Yang benar dalam keinginan Tuhan. Sehingga jalannya luar biasa. Demikian halnya pemimpin yang satu terhadap pemimpin yang lain. Pemimpin terhadap yang dipimpin. Pemerintah terhadap rakyat. Perlu ada perhatian dan kepedulian. Sehingga merasakan kenyamanan, kedamaian, ketentraman. Yang tak hanya ini pribadi alami, tetapi ini ruang lingkup keluargaku. Ini masyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa. Sebab ada. Dia lihat tuh salah, dia kasih biar. Dia lihat tuh tamang, so kelelahan, dia tinggal aku. Jangan. Tuhan tidak mengajarkan yang demikian. Dan gereja harus mampu tampil wujudkan itu. Tak hanya jadikan mimbar sebagai sarana pemberitaan, tetapi gereja mampu mempraktekkan itu. Di mana diperkenankan Tuhan. Suara kenabian yang diikuti dengan kelakuan kenabian. Sehingga benar-benar luar biasa. Tampil dan menyenangkan. Ada hal yang luar biasa. Umat mau menoleh kepada Tuhan. Memandang kepada Musa. Dan selagi mereka mendengar dan melakukan itu, maka luar biasa bangsa Israel diberkati oleh Tuhan. Mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, di mana ada orang lewat, di situ Tuhan kasih, ini nguli punya. Ini dalam kuasa kamu. Yang penting dengar. Mari kalau nyonya dengar, Tuhan yang menghukum mereka. Bukan cuma sebatas hukum-hukum begitu. Banyak yang pergi. Karena tidak mendengar. Namun bersyukur dikala boleh mendengar dan melakukan itu. Karena di sana ada berkat yang diberikan oleh Tuhan. Dan kenyataannya demikian, berkat bangsa-bangsa yang menghalau dikalahkan. Tanah Kanaan diduduki dan tanah yang diberkati. Berkat yang luar biasa. Ada berkat yang luar biasa yang perlu kita toleh untuk daerah kita, Kota Manado, yang berpengucapan syukur. Tak hanya sebatas ini kita orang berpengucapan. Tetapi ada hal yang spesial yang perlu kita terjemahkan. Memandang kepada Tuhan. Tuhan yang menjaga daerah kita. Tuhan yang melindungi daerah kita. Tuhan yang memberkati daerah kita. Tuhan yang berkenan memakai pemimpin-pemimpin pemerintah kita untuk tetap berkarya. Perlu kita berbangga Kota Manado tetap mewujudkan kepedulian soal iman.
soal kerukunan, soal kebersamaan. Doa puasa itu rutin dilakukan. Dan ini boleh menjadi kata kunci. Rakyat menikmati ada kenyamanan, ada kedamaian, ada ketenteraman. Berkaitan pula dengan virus corona. Ini tetap jalan doa puasa. Dan kita perlu meyakini kemurahan Tuhan. Korban yang pergi semakin menipis. Yang banyak tuh OTG. Tapi dengar kamari tetap oke kesana kamari, oke kuat. Karena dia belum tahu kalau OTG. Maka kalau OTG jangan kesana kamari. Ya. Orang bersyukur. Tak hanya secara kebetulan ini terjadi, tetapi ada Tuhan yang berkarya, Tuhan yang mau menoleh kita, Tuhan yang mau berpengapa dengan kita, menolong kita. Persoalannya, tetapkah ada doa atau mungkin puasa yang perlu kita nyatakan kepada Tuhan agar benar-benar daerah kita, pemimpin-pemimpin kita diberkati. Lewat peran kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita agar kita punya pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang memandang Tuhan. Sebab pada intinya pemimpin yang takut akan Tuhan, maka yang dipimpin itu akan menikmati berkat Tuhan. Berkat yang luar biasa. Dan inilah yang harus kita nyatakan. Bersyukur, kita orang boleh mensyukuri itu. Walaupun bukan dalam suasana yang luar biasa. Dari segi lahiriah persiapan segala kalanya. Tetapi kita harus angkat sesuatu yang luar biasa dari segi iman yang memandang Tuhan. Ini ucapan syukurku. Sebab kalau kita mau melihat lewat jendela dunia, bagaimana tuh daerah lain, bangsa lain, ada kenyamanan yang tidak ada, kedamaian yang tidak ada. Sesedikit ada bencana. Orang boleh bayangkan. Kalau orang tempatkan diri pada tempat-tempat yang demikian. Kita perlu bersyukur. Bersyukur untuk daerah kita. Kita perlu hadirkan itu. Kita mensyukurinya dengan mendengar pemerintah dalam aturannya, dengan melakukan serangkaian aturan-aturan yang baik. Apalagi ini suhu politik mulai hangat. Bukan mulai hangat, mulai panas, cuma belum mendidih. Ya, orang harus dalam kepekaan untuk hal-hal yang demikian. Orang perlu berdoa supaya Tuhan berkenan dengan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan yang hendak tampil ini mampu melihat, tak hanya melihat ini diriku, tetapi ini daerahku. Kalau melihat daerah, maka di sana akan ada kebersamaan. Karena yang tampil sabantar anak-anak daerah memang. Kalau merasa memiliki kecintaan yang luar biasa, kelak saling menopang dan melengkapi. Yang tidak tampil, tetapi harus menjadi tanda awas juga. Itu DP tim-tim sukses. Harus dalam kepekaan. Sebab kadang-kala orang cerita ini tim sukses seringkalinya pakai bahasa ciki dua pintu, sabla-sabla. Jangan pandang ke hal-hal yang demikian, tapi pandang untuk kesejahteraan daerah kita, untuk kota kita yang diberkati. Doa kita sangat benar. Bersyukurlah kepadanya. Dan bersyukurlah selalu. Dia dimuliakan. Maka berkat hadir bagaikan air sungai yang memberikan kesukaan.